Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Puspitasari dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 29. Hari ini saya ingin melakukan wawancara mengenai kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Orde Baru. Di sini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Maulana. Ia juga selaku ayah saya. Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut Bapak, apa sih yang dimaksud dengan pemerintahan Orde Baru? Dengan pemerintahan Orde Baru, yaitu pemerintahan zaman Presiden Soeharto itu waktu itu mempunyai program rencana pembangunan negara Republik Indonesia dengan sebutan Repelita. Repelita itu adalah jangka panjang pembangunan per 5 tahun sekali. Itulah yang direncanakan oleh Bapak Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu bagaimana keadaan masyarakat pada masa itu? Ya, waktu itu menurut saya pribadi stabil. Waktu itu ekonomi, walaupun nilai upah sangat minim, tapi menurut pengamatan saya, seingat saya itu segala bahan pokok, 9 bahan pokok itu normal, dan harga nilai rupiah pun, nilai dolar maksudnya, itu stabil beberapa puluh tahun, tidak ada perubahan. Setelah beberapa waktu baru kemudian ada perubahan menjelang akhir pemerintahan Bapak Presiden Soeharto. Berarti dibilang keadaan ekonomi pada saat itu cukup stabil, cukup baik ya. Lalu apakah Bapak masih ingat tentang kebijakan politik pada saat itu? Kebijakan politik saat itu ya saya kurang memahami sekali, namun kebijakan politiknya yaitu dia politik itu ya memang dia menguasai partai politik saat itu yang berada di Indonesia, sehingga sampai 3 partai, yaitu Golkar, PDI Perjuangan, dan P3. Hanya itu yang saya tahu mengenai partai politik. Lalu Bapak tahu nggak teknis pemilu pada saat itu bagaimana? Ya, teknik pemilu itu sama, tidak ada perubahan. Cuman ya namanya politik pastilah ada tekanan-tekanan untuk istilahnya untuk memenangkan partainya. Bagaimana dia menguasai dari tingkat menteri, gubernur sampai tingkat RT, itu kalau bisa dikuasai oleh orang-orang dari golongan karya di bawah pimpinan Bapak Presiden Soeharto. Berarti pada saat itu partai yang unggul itu Partai Golkar. Partai Golkar saat itu. Oh ya, menurut yang saya tahu, Bapak Soeharto ini menjabat selama 32 tahun. Betul. Lalu menurut Bapak, apakah selama ia menjabat, ia berhasil sebagai seorang presiden dan pemimpin pada saat itu? Ya, kalau menurut saya, ya memang namanya presiden, termasuk presiden seumur hidup ya. Cuma ya berhasil karena dengan rencana pembangunan dia, dengan repelitanya ini yang berkesinambungan, dengan di bawah dibantu oleh menteri-menterinya, dengan jajaran di bawahnya, yaitu secara normatif mah bagus gitu aja. Cuman ya memang di sana sini ada kekurangan, namanya juga manusia, itu tidak lepas daripada kesalahan dan kehilapan, itu sudah lumrah. Kira-kira kekurangan apa aja yang ada pada saat itu menurut Bapak? Ya, kekurangannya menurut saya ini ya istilahnya agak, kalau dibilang otoriter atau bagaimana ya saya kurang paham, tapi yang jelas
rakyat itu tidak terlalu bagaimana ya, cuman dengan partai politik mungkin ada gesekan atau gosokan ya, sehingga walau alam saya nggak bisa jawab yang sebenar-benarnya gitu. Lalu apa pesan Bapak untuk Indonesia ke depannya? Ya, keharapan saya sebagai orang tua yang mengalami beberapa generasi atau beberapa pemimpin kepala negara hingga sampai saat ini, kepingin saya jadilah anak-anak muda atau generasi-generasi yang baik, karena negara ini dibangun dengan darah, nyawa, dan keringat, segala-galanya lah dibangun, bukan dengan boleh dikasih seperti negara-negara tetangga lainnya yang dikasih oleh Inggris. Kalau kita ini negara kita raih dengan tetesan keringat, darah, dan nyawa. Jadi harus dijaga dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia secara keseluruhannya hingga akhir zaman. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawaban atas pertanyaan saya. Ya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian wawancara kegiatan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.